A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, jumpa kembali dengan Pak Malik ya. Baik anakku sekalian, kali ini kita pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-8, akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Al-Quran menjelaskan tentang 3 pola hubungan yang harus diterapkan manusia dalam hidup. Yang pertama, tentang adab hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah. Kedua, hubungan antara sesama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, hubungan manusia antara manusia dengan alam, hablum minal alam. Sebagai makhluk Allah yang sangat sempurna, manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan diri kepadanya. Manusia memiliki kewajiban untuk memiliki hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga alam yang berupa hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengabdikan diri adalah dengan bertafakur terhadap lingkungan hidup sebagai ciptaannya dan juga menjaga serta memelihara lingkungan hidup di sekitarnya. Melestarikan lingkungan. Sebagai makhluk Allah yang sangat sempurna, karena berbagai potensi yang dimilikinya, manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk meyakini adanya Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia adalah dengan bertafakur terhadap lingkungan hidup sebagai ciptaannya. Selain itu, manusia berkewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan keberadaan manusia, Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan dan ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Mengapa kita dilarang membuang sampah di sungai? Cobalah kita perhatikan sungai atau selokan yang dipenuhi timbunan sampah. Saat musim hujan tiba, air tidak dapat mengalir dengan lancar karena tersumbat sampah yang menggunung. Akibatnya air meluap dan terjadilah banjir. Contoh di atas hanyalah salah satu perbuatan yang tidak memelihara kelestarian alam. Masih banyak contoh perbuatan lain yang dikategorikan tidak memelihara kelestarian alam. Misal, menebang pohon di hutan sembarangan, menggali tanah atau pasir tanpa izin, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang sempurna dengan ajaran-ajarannya yang berlandaskan prinsip keadilan. Segala sesuatu harus diperlakukan dengan adil, termasuk kehidupan di alam ini. Adil memperlakukan alam artinya manusia tidak boleh
berbuat sewenang-wenang dengan menzalimi alam, membuat kerusakan di muka bumi merupakan satu bentuk kezaliman terhadap alam. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dengan komposisi seimbang antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya, saling memiliki ketergantungan. Jika salah satu tidak ada, maka keseimbangan alam akan terganggu. Contoh, hutan lebat dengan marga satwa yang ada merupakan kemegahan bagi desa sekitarnya. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk, hutan dibabat, pepohonan ditebangi, hutan berubah fungsi menjadi area pemukiman. Akhirnya harimau dalam hutan musnah karena diburu. Akhirnya ular bertambah banyak dan jumlah katak menjadi sedikit karena semakin banyak ular yang memangsanya. Akibat katak yang semakin sedikit, maka nyamuk yang biasa dimakan katak menjadi merajalela sehingga menyerang manusia. Oleh sebab itu menyebarlah wabah demam berdarah atau malaria. Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat air dalam tanah yang mengandung humus, maka hutan yang lebat dan kelestarian marga satwa akan menjamin ketersediaan air. Oleh karena itu, penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab dalam kacamata Islam mendapat beban 3 jenis dosa. Di antaranya dosa mengakibatkan banjir, dosa mengakibatkan erosi, dan dosa mengakibatkan wabah penyakit. Selain itu, dalam sudut pandang syariah, memelihara dan melestarikan lingkungan berarti sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Satu pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kelestarian alam? Tentu saja kita tidak melakukan hal-hal yang merusak kelestarian alam seperti di atas. Jika manusia senantiasa memelihara kelestarian alam dengan baik, alangkah indahnya kehidupan di muka bumi ini. Perlu diingat bahwa memelihara kelestarian alam termasuk salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya yaitu pertama, penanaman pohon dan penghijauan serta pembajakan tanah dan pemupukan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Menjaga sumber daya alam dengan cara menggunakannya sesuai kebutuhan. 4. Menjaga kesehatan. 5. Bersikap ramah. 6. Bersikap ramah terhadap lingkungan. 6. Menjaga lingkungan dari kerusakan. 7. Menjaga keseimbangan alam. Lanjut anakku sekalian di B, cara menyayangi binatang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya tidaklah terbatas. Oleh karena itu Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik, saling mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. Tidak terkecuali binatang, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik terhadap hewan dan melarang semua bentuk penyiksaan terhadap binatang. Binatang banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sangatlah wajar jika manusia menyayangi binatang tersebut. Menurut ajaran Islam, ada beberapa cara untuk menyayangi binatang. Antara lain, 1. Jika memelihara binatang, hendaknya disediakan makanan dan minumannya yang cukup, kandangnya yang kuat dan terawat. 2. Jika menyembelih binatang, hendaknya menggunakan pisau yang tajam dengan cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula jika hendak membunuh binatang yang berbahaya atau merugikan, hendaklah jangan menyiksanya lebih dahulu, tetapi langsung dibunuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah
mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh buruan, hendaklah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, hendaklah dengan cara yang baik pula, dan hendaklah kamu menajamkan pisaumu sehingga tidak terlalu menyakiti binatang yang akan disembelih tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, tidak boleh menyiksa binatang, misalnya memukul sehingga binatang itu kesakitan. Tidak boleh mengadu binatang dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menganiaya binatang maka ia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan semua manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Termasuk juga menganiaya binatang adalah mengurung binatang tanpa memberi makan, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita disiksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena ia telah mengurung seekor kucing sampai kucing itu mati. Karena perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan serta tidak pula dilepaskan agar dapat mencari makanan yang terdapat di bumi ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, jangan terlalu dikuras tenaganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kendarailah, tunggangilah binatang-binatang ini dengan cara yang baik dan tinggalkanlah dengan cara yang tidak baik. Tinggalkanlah dengan cara yang baik pula. Hadis riwayat Imam Tabrani. 5. Jika melihat binatang yang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Misalnya seekor anak ayam yang jatuh ke dalam kolam, hendaknya segera ditolong karena anak ayam itu tidak dapat berenang. Kemudian selanjutnya C. Cara merawat tumbuhan. Sebagian besar makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Manusia perlu menyayanginya karena sebagian dari pemenuhan keperluan hidup manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Merawat tumbuh-tumbuhan merupakan amanat Allah, jika kita wajib memegang teguh amanat itu. Tumbuh-tumbuhan jika dimanfaatkan terus-menerus tanpa dipikirkan perawatannya akan terancam punah dan akan merusak keseimbangan alam. Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman-Nya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 205. Lihat di halaman 122. Oleh karena itu, sepantasnya manusia menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sebagai ungkapan rasa syukur atas pemberiannya. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merawat tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa cara merawat tumbuh-tumbuhan, antara lain: 1. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam diupayakan agar tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu harus diberi pupuk dan disiram secukupnya. 2. Memanfaatkannya, memetik buahnya dan daunnya, mengambil ubinya atau akarnya seperlunya sesuai dengan kebutuhan. 3. Menjaganya dari kerusakan, misalnya tanaman yang memerlukan perlindungan dari gangguan binatang, hendaknya diberi pagar pengaman. 4. Mengupayakan perkembangbiakan tanaman, misalnya dengan cara pencangkokan, okulasi, penyamaian bibit unggul dan sebagainya. 5. Tidak menebang pohon sembarangan. Jika pohon sangat diperlukan dan sudah saatnya ditebang, perlu ditanam kembali bibit pohon penggantinya. Alangkah indahnya alam ini jika tumbuh-tumbuhan tetap hijau dan lestari. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita
tunjukkan puji dan syukur atas nikmatnya yang teramat besar berupa alam semesta yang lengkap dengan berbagai manfaatnya bagi umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita akidah akhlak. Nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dari Pak Malik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.